Pemirsa Gatra TV, Anda kembali menyaksikan Gatra Insight. Setelah tadi ada beberapa upaya menaikkan level para petani, sekarang masalah klasik sebenarnya yang bisa saya bahas bersama Pak Guritno mengenai impor dan juga ekspor pangan di Indonesia sendiri. Pak Guritno mungkin bisa beri saya dan juga pemirsa Gatra TV sedikit pencerahan mungkin. Jadi pangan lokal ini kan selalu terbayang-bayangi oleh produk-produk impor masuk ke Indonesia. Nah, kira-kira apakah memang Indonesia itu harus impor ataukah mungkin ada beberapa data yang bisa tersaji? Apakah Indonesia memang selalu impor ataukah mungkin ada ekspornya sendiri? Oke, terima kasih Mas Habib. Pertanyaannya ini mungkin untuk mengkoreksi atau mengingatkan ya. Memang impor kita ya untuk bahan pangan tertentu itu tinggi. Misalnya gandum, kedelai dan sebagainya. Ini penyebabnya karena memang bahan pangan itu ya, tanaman pangan itu tidak ditanam atau susah atau sulit, kondisinya tidak kondusif untuk ditanam di Indonesia. Jadi mungkin kalau ditanam bisa aja sih gitu loh. Jadi ada beberapa varietas yang bisa ditanam kayak gandum dan sebagainya, kedelai gitu kan. Tapi karena tanaman ini tanaman istilahnya bukan di ekuator ya, di negara-negara subtropik itu jadi tidak pas gitu loh. Nah, karena produksi yang mini sehingga tapi kebutuhan kita tinggi itu memaksa Indonesia itu tidak harus impor gitu loh. Tapi secara keseluruhan ya sebenarnya kalau kita lihat produk pertanian kita itu neraca antara ekspor dan impor itu masih tinggi ekspornya gitu loh. Jadi ya dia tiap tahunnya kita memang impor gitu loh. Tapi ekspornya tinggi juga gitu loh. Dan mungkin jangan lupa kalau kita cerita soal gandum dan sebagainya, sebenarnya produk-produk dari gandum itu ya kalau diolah menjadi mie dan sebagainya, mie itu diolah, mie itu kan nanti juga diekspor juga itu. Jadi selain dikonsumsi di Indonesia untuk makanan, roti dan sebagainya, tapi juga diekspor. Nah, ketika ekspor itu dia mengikut sertakan bahan-bahan baku pangan lokal juga gitu loh. Misalnya berambang, bawang dan sebagainya itu ya. Jadi ada yang mengikuti. Ya, jadi ada yang mengikuti. Jadi nah ini efeknya juga. Jadi import oke, kita waspada oke. Tapi harus menakar ini dengan pikiran yang jernih itu informasi yang jernih. Dan mungkin juga kalau soal ini kan karbo ya, gandum ini karbohidrat. Nah, mungkin yang penting itu mungkin pertanyaan berikutnya yang menarik itu gimana sih supaya kita nggak tergantung dengan gandum dan mungkin mengkonsumsi pangan-pangan karbo alternatif lainnya, kayak macam itulah Mas Yobi. Ya. Nah, berarti intinya tadi sudah Pak Guritno singgung juga, apakah mungkin pemerintah sekarang ini sudah mengembangkan atau lagi mengolah nih, fokusnya apakah ke karbohidrat kah, atau ke protein, atau seperti apa nih? Mungkin makanan-makanan yang ada unsur-unsur olahan seperti itu Pak Guritno. Oke, kalau dalam konteks perdagangan pangan global ya, itu saling ekspor impor itu biasa gitu loh. Nah, yang penting itu mungkin pemerintah harus menjaga supaya ketika dia import itu ketergantungan impornya tidak tinggi gitu loh. Nah, untuk mengatasi ini pemerintah itu memiliki beberapa alternatif ya. Itu tadi membangkitkan pangan lokal gitu loh. Dan kalau kita simak ya di tulisan Gatra Review itu kita melihat ternyata potensi pangan lokal kita terutama untuk sumber karbohidrat dan protein itu tinggi sekali gitu loh. Banyak alternatifnya. Jadi mungkin sekarang kita masih melihat kita tergantung sama padi kita. Jadi apa-apa kalau untuk karbohidrat atau protein-protein yang lain kita mungkin harus daging sapi dan sebagainya, padahal ayam, kambing dan sebagainya ada juga gitu. Nah, yang menarik kalau karbo ini kalau kita lihat itu berdasarkan hasil riset dari Balai Badan Penelitian Pasca Panen ditemukan 14 jenis pangan lokal yang layak dikonsumsi setiap hari. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Ini ada di sekitar kita sebenarnya, tapi masih melokalitas sikapnya. Jadi misalnya di Jawa Barat terkenal ini, kemudian di NTT ini, di Jawa ini, di Maluku dan Papua tersebar misalnya. Nah, saya sebutkannya misalnya ganyong, garut, hanjeli, jagung, kentang, labu kuning, pisang, sargu, sorghum, sukun, talas, ubi jalar dan ubi kayu. Nah, ini sebenarnya kan tanaman-tanaman yang kalau mungkin ya kalau Mas Yobi ketika kita kecil ya, itu selalu jadi suguhan makanan harian kita gitu loh. Jadi, ya kalau misalnya ibu kita lapar, ibu selalu nyuguhin mungkin ubi atau anjeli atau kadang-kadang dia makan sorghum dan sebagainya dikasih gitu loh. Jadi ini yang sekarang tidak dikenalkan dan ada mata rantai yang terputus, ini yang harus digalakkan oleh kita gitu loh supaya milenial kita Indonesia itu
dekat dengan makanan-makanan yang sebenarnya ini makanan-makanan ini lebih sehat sih kandungannya gitu loh, dari segi daripada glukosanya yang tinggi di beras ya, karbo-karbo ini lebih bagus sih gitu. Oke. Nah, pemirsa Gatra TV semakin menarik perbincangan saya dengan Pak Guritno, tapi Gatra Insight harus rehat sejenak.